Hai 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 semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 5, subtema 1, tentang keadaan cuaca pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu menyebutkan pengertian cuaca. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam cuaca dan ciri-ciri cuaca. Yang ketiga, siswa mampu menghitung pecahan dari benda-benda yang ada di sekitar. Yang keempat, siswa mampu membedakan variasi pola irama pada lagu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pernah tidak ya kalian melihat suatu daerah turun hujan yang sangat lebat sekali? Nah, sementara di daerah yang lainnya itu tampak cerah. Nah, kejadian yang kalian alami dan lihat tersebut merupakan contoh kejadian cuaca. Nah, apa sih itu cuaca? Nah, cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat. Bisa jadi hanya berlangsung beberapa jam atau dalam waktu sehari. Ya, cuaca itu dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Untuk mempelajari cuaca itu ada ilmunya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang berpusat di Jakarta. BMKG memiliki tugas mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ada yang sudah tahu belum ya jenis cuaca itu apa saja? Nah, jenis-jenis cuaca ada yang pertama cerah, yang kedua cerah berawan, yang ketiga berawan, yang keempat hujan. Nah, yang kelima hujan disertai petir, yang keenam malam hari yang cerah. Nah, cerah ciri-cirinya, yang pertama matahari bersinar terang, yang kedua udara terasa hangat, yang ketiga angin berhembus sepoi-sepoi, yang keempat awan berwarna biru dan putih bersih, tetapi jumlahnya sedikit. Yang kelima saat matahari terbit langit berwarna kemerahan, yang keenam langit terlihat cerah, yang ketujuh terjadi pada saat musim kemarau. Nah, kegiatan apa sih yang dilakukan pada saat cuaca cerah? Nah, di antaranya yang pertama menjemur pakaian, yang kedua menjemur kerupuk, ikan asin, dan yang ketiga petani garam menjemur garam. Cuaca cerah berawan, ciri-cirinya diantaranya yang pertama awan sedikit berkumpul menutupi matahari. Yang kedua, udara tidak terlalu panas. Yang ketiga, udara menjadi sejuk.
Nah, kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika cuaca cerah berawan diantaranya yang pertama, ya kamu bisa bermain layang-layang. Yang kedua, kamu bisa bermain sepeda. Yang ketiga, kamu bisa bermain lompat tali dengan teman-teman. Dan masih banyak yang lain ya. Nah, sedangkan ciri-ciri cuaca berawan diantaranya yang pertama awan berkumpul menutupi matahari, yang kedua udara tidak terlalu panas, yang ketiga udara menjadi sejuk. Nah, kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika cuaca berawan diantaranya yang pertama kamu bisa bermain layang-layang, yang kedua kamu bisa bermain sepeda, yang ketiga, kamu bisa bermain lompat tali atau mungkin kamu bisa bermain sepak bola ya. Dan masih banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika cuaca berawan. Nah, ketika cuaca hujan, ciri-cirinya apa saja nih? Nah, yang pertama, udara terasa dingin. Nah, yang kedua, rintik air hujan mulai turun. Yang ketiga, kadang disertai petir. Nah, kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika cuaca hujan, yang pertama, kamu bisa membaca buku di rumah. Yang kedua, kamu bisa makan dan minum yang hangat-hangat. Yang ketiga, kamu bisa tidur. Yang keempat, jangan lupa berdoa ya. Nah, apa saja sih ciri-ciri hujan disertai petir? Nah, yang pertama ciri-cirinya udara pasti terasa dingin, sama seperti cuaca hujan. Yang kedua, hujan mulai turun. Nah, yang ketiga, sering muncul petir. Nah, ini yang berbahaya ya. Nah, kegiatan apa saja yang kamu lakukan ketika hujan disertai petir? Nah, yang pertama, kamu bisa membaca buku di rumah. Yang kedua, makan dan minum yang hangat-hangat. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, berdoa. Nah, ciri-cirinya pada malam hari yang cerah, yang pertama udara lebih sejuk. Yang kedua, biasanya muncul bulan dan bintang. Nah, kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika cuaca malam hari yang cerah. Yang pertama, kamu bisa belajar di rumah. Yang kedua, kamu bisa membantu ibu memasak. Yang ketiga, kamu bisa tidur. Yang keempat, kamu berdoa. Di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu yang pertama berawan, yang kedua mendung, yang ketiga hujan, yang keempat cerah. Coba kalian perhatikan keluarga Udin. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kemudian ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Nah, berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, coba perhatikan apel yang belum dipotong, yang bagian atas. Nah, di sini apel yang belum dipotong itu bernilai 1/1. Nah, sedangkan yang di bawahnya sudah dipotong 2 bagian. Nah, masing-masing bagian itu bernilai 1/2 atau 1/2. Sama halnya yang di bagian kiri 1/2.
Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar pizza yang pertama. Nah, di sini belum kita potong. Nah, satu pizza ini bernilai 1/1. Nah, sedangkan yang di bawahnya, yang kedua, pizzanya sudah kita potong menjadi 4 bagian. Nah, setiap bagian bernilai 1/4 atau 1/4. Nah, angka 1 ini disebut pembilang. Nah, yang bawah, yang 4 disebut penyebut. Nah, kita lihat lagi pizza yang berikut. Di sini ada 8 potong bagian. Nah, setiap bagian ini bernilai 1/8 atau 1/8. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut. Satu buah tomat belum kita potong. Nah, berarti nilainya adalah 1/1. Nah, tomat tadi kita potong menjadi 6 bagian. Nah, satu bagian ini bernilai 1/6 atau 1/6. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat, ada juga bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Nah, kalian bisa mencari lagu Ambilkan Bulan di YouTube. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lirik lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan A.T. Mahmud. Nah, kalimat yang pertama dan kedua itu memiliki tempo irama yang sama. Nah, kalian bisa berlatih lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan A.T. Mahmud di rumah dengan mencari di YouTube. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.